Siap, Bu. Siap, kita mau memulai ibadah kita. Yuk anak-anak semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Bapakku datang padamu. Nah anak-anak, silakan duduk. Sekarang kita mau berdoa untuk doa pembukaan. Ya, untuk doa pembukaan teman kita Tiffany. Yuk Tiffany, doa pembukaan. Mari kita berdoa. Teman kita berdoa. Bapa di surga, sekarang kami ingin sekolah minggu Tuhan, kiranya Engkau tolong berkati kami agar kami dapat mengerti firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dari awal mulainya ibadah hingga akhir ibadah. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Tiffany. Nah anak-anak, kita akan memuji Tuhan lagi dengan lagu Aku Anak Raja. Boleh tepuk tangan. Aku anak raja, kau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita
anak-anak, kita menyanyi lagi loh lagu Karena Kasihnya. Nah anak-anak, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa ya anak-anak, memberikan persembahan boleh dimasukkan ke dalam amplop ataupun celengan. Nanti bisa dititipkan kepada mama atau papa untuk diberikan ke gereja ya. Kita akan menyanyikan lagu persembahan kasih Allahku. Bersyukur
untuk doa persembahan kami silakan Aileen. Yuk Aileen, doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Aileen. Nah anak-anak, sekarang buka telinganya, tutup mulutnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan minggu ini akan disampaikan oleh siapa ya? Siapa ya? Oleh Oma Oni ya. Nah anak-anak dengarkan baik-baik ceritanya. Sekarang ini kan kita akan merayakan hari apa Oma? Mau menceritakan tentang Tuhan Yesus. Oh ya, Tuhan Yesus disalib. Seru banget loh ceritanya. Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian firman ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat suka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami agar kami bisa mendengarkan firman-firman-Mu dengan baik dan melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom anak-anak, senang ya hari ini kita jumpa lagi. Kita masih dapat beribadah bersama-sama. Anak-anak sehat semua, semangat. Kita hari ini mau mendengarkan firman Tuhan.
Nah, firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 19, akan kita baca dari ayat 16b sampai yang ke-30. Anak-anak baca ya. Oma cuma mau kasih tahu ayat hafalannya. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30 yang bunyinya, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Menyerahkan kepada siapa? Pada Bapa di surga. Itulah ayat hafalan kita. Ya, dihafalin ya. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30 yang bunyinya bagaimana? Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, ia berkatalah ia, sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yaitu ayat hafalan kita. Nah, sekarang Oma mau cerita sedikit ilustrasi ya. Ada seorang bapak pengusaha yang kaya. Suatu hari dia membeli mobil mewah. Orang kaya bisa beli mobil mewah kan? Nah, dia beli mobil mewah. Dia ingin sekali nanti pada suatu waktu dia bisa jalan-jalan pakai mobil baru. Nah, pada sore hari dia melaksanakan keinginannya berjalan-jalan keliling kota membawa mobil baru. Setelah dia keliling kota, lalu dia kepengen masuk ke kampung. Dia jalanlah ke kampung ya. Tapi sampai di tengah jalan, ketika dia sedang mengendarai mobil mewahnya, lalu mobil dia ditimpuk dengan batu. Prah, gitu ya. Kaget ya. Hah, kok mobil saya ditimpuk? Dia berhenti. Dia turun. Lalu di situ ada anak kecil, ya, kira-kira umurnya 10 tahun. Anak itu bilang, Pak, maaf ya Pak, maaf benar. Ya, kenapa? Kenapa kamu menimpuk mobil saya? Begini Pak, dari tadi saya menyetop mobil, hampir ada 5 mobil, tidak ada yang mau berhenti. Jadi saya kesel, saya ambil batu. Nah, Bapak yang ke-6 saya timpuk mobil Bapak, ternyata kan Bapak berhenti. Ini kenapa kamu mau berhentikan mobil? Pak, tolong Pak, tolong bener Pak. Lihat Pak, di paretan sana kakak saya memakai kursi roda tuh jatuh, ketimpa kursi roda. Kasihan Pak, saya nggak bisa ngangkat. Tolong ya Pak ya, tolong Pak, tolong. Terus Bapak ini lihat ke paretan itu, oh iya benar, ada seorang anak tertimpa kursi roda. Lalu Bapak ini turun, anak itu diangkat, kemudian kursi rodanya diangkat, dan anak itu didudukin di kursi roda. Terus dia bilang sama anak yang kecil itu, nak, bawa ya kakaknya pulang. Ini, tolong kamu pergi ke dokter, Bapak kasih uang. Lalu Bapak itu memberikan uang kira-kira 500.000 untuk kakaknya berobat. Lalu anak itu, terima kasih sekali ya Pak, terima kasih sekali. Bapak sudah tolong kakak saya dan sekarang saya mau pulang. Dia pulang dengan membawa uang berapa? 500.000 untuk ke dokter. Bagaimana dengan si bapak pengusaha yang kaya ini? Terus dia lihat mobilnya ya, aduh mobil saya baru, udah penyot. Tapi nggak apa-apa, mobil ini nggak akan saya perbaiki. Biarkan penyot itu menjadi kenangan bagi saya. Kenangan apa sih ya? Karena dengan penyotnya mobil itu, si bapak ini baru sadar bahwa dia harus menolong orang lain yang membutuhkan. Jadi biarlah penyok mobil ini menjadi kenangan dia bahwa dari hari itu dia juga mau belajar untuk menolong orang lain, mau berkorban buat orang lain. Nah, kembali kita cerita kita. Hari ini tema kita adalah Tuhan Yesus disalibkan. Anak-anak di rumah punya salib enggak? Pasti punya ya. Pasti salib adik-adik bagus semua. Pasti bagus. Ditaruh di dinding rumah, di ruang tamu atau di ruang kamar tidur ya, pasti di dinding. Senang ya kalau kita lihat salib. Atau artinya enggak anak-anak tentang salib? Ayo jawab. Siapa yang bisa jawab tentang salib nih? Apa artinya salib? Ada yang bisa jawab?
Ya, siapa tuh? Ya, salib adalah tentang cerita yang sangat dalam dan sangat mulia. Ya, ini adalah namanya salib yang kita tahu. Kalau kita melihat salib, kita terkenang dengan siapa? Kalau kita melihat salib, maka kita teringat dengan Tuhan Yesus yang sudah disalibkan. Untuk apa sih Tuhan Yesus disalibkan? Pasti ada yang masih belum tahu kenapa Tuhan Yesus disalib. Apalagi ada yang bilang ya, Tuhan Yesus itu disalibnya di tengah-tengah. Di kirinya ada satu orang, di kanannya ada satu orang. Nah, bagi orang Romawi dan orang Yahudi, salib ini sebetulnya adalah lambang kutuk dan hina. Kenapa? Karena hanya orang yang jahat yang harus disalibkan. Sedangkan Tuhan Yesus bersalah nggak sih? Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Tuhan Yesus tidak pernah menyakiti hati orang. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Tapi kenapa kok dia mau disalibkan? Karena Tuhan Yesus cinta kepada kita. Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita. Dengan Tuhan Yesus disalib, maka kita diselamatkan. Dosa-dosa kita dihapuskan. Di kirinya ada perampok, di kanannya ada si pembunuh ya. Tuhan Yesus di tengah-tengah. Perjalanan Tuhan Yesus disalib ini dari kota Yerusalem. Dari kota Yerusalem mungkin mestinya cerita-cerita yang kemarin ya, ketika malam hari Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Nah, dari situ Tuhan Yesus digiring, dibawa ke Pilatus ya, diadilin di sana, digiring lagi. Sudah diputusin sama Pilatus harus disalibkan, maka dari situ Tuhan Yesus harus memikul salib. Salib itu kira-kira kecil kayak gini bukan sih? Bukan, salibnya sangat besar. Mungkin ada 2 meteran lebih ya. Terus panjangnya juga ada, tingginya 2 meteran lebih, lebarnya ya kira-kira setangan orang lebih dikit lah ya. Kalau orang merentang tangan itu lebih dikit aja. Nah, itu berat. Itu harus dipikul oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus harus memikul salibnya sendiri. Waktu itu Yesus bawa salib naik apa? Naik mobil truk? Nggak ada. Apa Tuhan Yesus naik onta bawahnya? Bukan. Tuhan Yesus harus apa? Harus tertati-tati berjalan kaki. Sudah bertertati-tati berjalan kaki, kiri kanan orang banyak itu meludahi Tuhan Yesus, memaki Yesus, mencabuk Yesus, pokoknya sengsara sekali. Tapi pernahkah Tuhan Yesus mengeluarkan kata-kata jangan ya, sakit? Enggak, Tuhan Yesus menahan sakitnya sendiri. Walaupun banyak luka-luka di badannya, Tuhan Yesus tahan sendiri padahal sakit sekali. Terus dia bawa tuh salib sampai kemana? Ke Bukit Golgota ya. Sampai di atas Bukit Golgota Tuhan Yesus diapakan? Bajunya dibuka ya. Bajunya dibuka, baju itu diapain? Dibagi-bagi sama si tentara Romawi. Sedangkan Tuhan Yesus hanya memakai apa? Hanya pakai celana dalam, nggak pakai apa-apa. Badannya udah penuh luka dengan darah, ya bercucuran darah. Terus diberi apa? Diberi mahkota. Mahkota apa? Seperti ini? Bukan. Kalau ini mahkotanya bagus ya. Kalau ditaruh kepala nggak sakit. Tapi yang diberi mahkota kepada Yesus adalah mahkota berduri. Kita nggak tahu ya duri apa ya, mungkin duri pohon salak, apa duri apa ya. Pokoknya duri itu kalau kena kepala bisa tertusuk. Nah, itulah duri-duri yang ada di sini ditancapkan di kepala Tuhan Yesus. Akhirnya apa? Darah mengucur lagi. Sudah itu direntangkan tangannya, disuruh tidur di atas kayu salib. Diikat tangannya? Bukan, tangannya disuruh dilebarin tangannya, lalu ditusuk dengan paku, ya, taruh paku terus dipantek. Tau pantek nggak?
misalnya ada ini ya, palu nih. Nah ini paku, Kalau tangan dipantek kayak apa sih? Pasti mengeluarkan darah. Kiri dipantek, kanan dipantek, kemudian kakinya itu disilang gini, tengah-tengahnya dipaku lagi, ya. Udah dipaku, udah beres, diberdiriin salibnya itu. Sudah diberdiriin. Kalau yang sebelah kanan dan kiri dipaku juga enggak tangan kakinya? Enggak. Itu cuma diikat sama tali, ya, cuma diikat sama tali, nggak sakit, nggak keluar darah, nggak apa-apa. Padahal mereka adalah orang jahat. Sedangkan Tuhan Yesus tidak pernah berbuat jahat, tangan kakinya dipaku, kepalanya diberi mahkota berduri. Sudah itu masih diapakan lagi coba? Lambungnya diapakan? Tusuk dengan tombak. Kejam ya, orang nggak bersalah dibuat seperti itu. Tapi apakah Tuhan Yesus protes? Enggak. Tuhan Yesus mengerang? Tidak. Dia tahan semuanya. Nah, sudah dipaku ya, sudah berdiri di atas kayu salib. Tuhan Yesus melihat ke bawah. Di bawah ada siapa? Ada Ibu Maria, ibunya. Di sebelahnya lagi ada murid-muridnya. Juga ada murid yang dia kasihi. Siapa murid Tuhan Yesus yang dikasih oleh Tuhan? Ya. Ya, siapa? Iya, betul, Yohanes. Yohanes adalah murid yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus melihat ibunya, terus dia berkata, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian dia menoleh kepada murid-muridnya. Dia katakan, "Murid-muridku, itu ibumu." Yang ditunjuk siapa? Ibu Maria. Dia bilang sama ibunya, "Inilah anakmu." Kepada muridnya dia bilang, "Itulah ibumu." Jadi mulai hari itu murid-murid Tuhan Yesus harus menganggap Ibu Maria adalah ibu mereka. Setelah itu Tuhan Yesus mengapain? Tuhan Yesus menundukkan kepalanya. Ya. Nah, di atas kayu salib ya, ini salib, di atasnya ada tulisan. Siapa yang menulis? Yang menulis adalah Pilatus. Tulisannya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Pokoknya hari itu kejam betul ya, orang-orang itu menyalibkan Tuhan Yesus, mengenyek Tuhan Yesus. Pokoknya semua derita ditanggung oleh Tuhan. Itu semua dilakukan oleh Tuhan karena cinta kepada siapa? Kepada kita semua, supaya kita bisa diselamatkan ya. Nah, anak-anak, sudah Yesus mengatakan bahwa inilah anakmu, kepada ibunya dan kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Lalu dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Seperti yang kita hafalkan ayatnya, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Sudah selesai. Setelah dia minum air, dia bilang, aku haus. Aku haus, bukan dikasih air aqua yang dingin, air aqua yang enak, tapi diberi apa? Air asam, anggur asam. Anggur asam seperti cuka rasanya. Setelah itu Tuhan berkata, sudah selesai. Dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Inilah pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, yang begitu hebat. Semua dilakukan untuk siapa? Untuk kita semua, supaya kita bisa diselamatkan. Karena kalau Tuhan Yesus tidak mau disalibkan, maka kita tidak akan selamat. Nah, bagaimana dengan kita? Dengan pengorbanan Tuhan, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah begitu mengasihi kita. Nah, anak-anak, siapa yang gak pernah berbuat dosa? Ada nggak tunjuk jari? Siapa yang gak pernah berbuat dosa? Nggak ada ya. Berarti kita semua berdosa ya. Misalnya dosa apa yang pernah anak-anak lakukan?
ya, suka marah. Suka marah nggak? Siapa yang nggak pernah marah? Pasti pernah. Suka iri. Iri itu sama dengan benci sama orang. Itu iri. Suka bohong, ya kan? Satu lagi nih yang parah. Suka tidak hormat dengan orang tua. Ada yang pernah? Biasanya kan kalau dipanggil nih lagi main HP. Apa? Gimana aja oleh orang HP-nya tanggung nih lagi seru. Itu menghormati orang tua nggak? Tidak ya. Misalnya, nak tolong mama nak, diem aja nggak mau jawab. Itu juga sudah tidak menghormati orang tua. Siapa yang suka bohong? Ada yang nggak pernah bohong? Ada kali ya? Oh nggak ada ya, kita semua suka bohong ya. Nah, kita tidak boleh bohong, tidak boleh marah, tidak boleh iri, ya. Tidak boleh benci, sama aja. Tidak boleh tidak menghormati orang tua. Kita harus mencintai orang tua karena orang tua sudah banyak berkorban kepada kita. Siapa yang cari makan kalau bukan orang tua? Siapa yang mau sayang sama kamu kalau bukan orang tua? Mungkin orang suka benci dengan kamu, tapi mama papa tidak pernah membenci kamu. Dia selalu menyayangi. Lapar dikasih makan, nggak punya baju bagus dibeliin baju baru, ya kan? Ulang tahun di ulang tahunnya walaupun nggak punya uang, ya kecil-kecilan kue yang kecil dikasih dibeliin berulang tahun, ya kan? Walaupun nggak bisa beli kue yang bagus, tapi mama tetap ingat dengan ulang tahun kamu. Itulah hari ini kita diajarkan oleh Tuhan untuk menjadi anak yang baik, untuk selalu bisa bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada orang tua, bersyukur untuk orang sekitar kita yang menyayangi kita. Oke anak-anak? Hafal dengan ayat kita hari ini? Ayo, Yohanes berapa? Injil Yohanes pasal 19 ayat 30. Apa? Sudah hafal dong. Sesudah Yesus meminum anggur asam, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu Tuhan menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Sampai di sini anak-anak cerita kita. Jangan lupa Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Mari kita tutup doa ya, doa firman. Mari kita berdoa, semua tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Ajarilah kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Ajarilah kami untuk rela berkorban untuk semua orang yang membutuhkan pertolongan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai minggu depan kita berjumpa. Anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan? Sudah ya? Apa tadi ceritanya firman Tuhan yang kalian dengar? Apa Oma tadi ceritanya Oma? Tentang Tuhan Yesus disalibkan. Nah sekarang kita akan menutup ibadah kita. Kita bersama-sama angkat pujian dengan lagu Perubahan Besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak
akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu Bapa terima kasih.